Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar fikih bersama saya Ibu Farah Diba mengenai kepemilikan dan akad. Pengertian kepemilikan atau milkiyah. Menurut bahasa artinya adalah kepemilikan. Secara istilah adalah sesuatu yang berada dalam penguasaan seseorang sehingga dia itu memiliki hak untuk memanfaatkan sesuatu itu dan juga memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Jadi kalau kepemilikan itu milik orang lain, maka dia tidak berhak untuk memanfaatkannya kecuali atas izin dari pemiliknya, gitu ya. Kemudian apa sebab-sebab kepemilikan? Yang pertama ada ihrazul mubahat, yaitu sesuatu yang boleh dimiliki oleh seseorang karena tidak ada seorang pun yang memilikinya. Misalnya apa? Yaitu ketika kita mengambil ikan di sungai ataupun di laut, kemudian mengambil kayu di hutan, menangkap hewan liar yang tidak ada pemiliknya. Sehingga kalau hewan di sekitar kita yang kita tahu itu ada pemiliknya, maka kita tidak boleh mengambilnya. Ketika ada pemiliknya datang, maka kita harus menyerahkan kepada pemiliknya tanpa meminta syarat apapun. Kemudian sebab kepemilikan selanjutnya adalah kholafiyah. Kholafiyah artinya penggantian. Ada dua macam kholafiyah. Yang pertama kholafiyah syahsun an syahsin. Jadi kepemilikan yang menggantikan dari pemilik sebelumnya tanpa melalui akad. Contohnya adalah warisan. Jadi ketika pewaris itu meninggal, maka dengan sendirinya hartanya itu akan berpindah kepada ahli warisnya tanpa melalui akad sebelumnya. Kalau melalui akad itu namanya pemberian hibah misalnya. Jadi kholafiyah ini tanpa adanya akad. Kemudian yang kedua, kholafiyahnya syai'un an syai'in, yaitu barang yang baru menggantikan posisi barang yang lama karena rusak atau hilang. Misalnya apa? Ketika kita meminjam pada orang lain, barang yang kita pinjam itu hilang ataupun rusak, maka kita berkewajiban untuk mengganti barang pinjaman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah at-tawallud mim mamluk, yaitu kepemilikan yang diperoleh dari perkembangbiakan, baik dalam hal hewan piaraan maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kita memiliki hewan sepasang kemudian akan berkembang biak, maka keturunannya adalah kepemilikan dari kita. Kemudian juga buah-buahan dari pohon yang kita tanam itu adalah hak kita. Selanjutnya adalah akad atau bil uqud, yaitu memiliki sesuatu melalui transaksi atau kesepakatan. Di sini ada dua macam uqud, yaitu uqud jabariyah, di mana kepemilikan yang diperoleh itu harusnya kalau akad itu berdasarkan kesepakatan, maka jabariyah ini ada tekanan atau paksaan dari hakim gitu ya, keputusan hakim. Misalnya apa? Ketika kita kesulitan untuk menagih hutang pada orang lain, maka ketika kasus itu sampai ke pengadilan, maka berdasarkan keputusan hakim, barang-barang dari orang yang berhutang itu disita. Kemudian istimlak, yaitu kepemilikan yang bertujuan untuk memanfaatkannya bagi kepentingan bersama. Misalnya apa? Ketika kita memiliki tanah yang diminta untuk perlebaran jalan raya, maka kita nanti akan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas pemberian kepemilikan itu, gitu ya. Demikian juga ketika untuk perluasan bangunan masjid, sekolah, dan kepentingan umum lainnya, kita diminta untuk merelakan kepemilikan kita dan semacam itu, kemudian mendapatkan ganti rugi menurut sepatutnya. Selanjutnya adalah ihyaul mawat fil ard, yaitu menghidupkan tanah yang mati. Maksudnya adalah tanah yang tidak bertuan, yang tidak ada pemiliknya sama sekali. Nah, itu bisa terjadi di daerah-daerah yang masih sedikit sekali penduduknya, seperti di Sumatera, Kalimantan, Irian, seperti itu.
Contohnya adalah membabat hutan yang dipergunakan untuk membuat perkebunan dan juga untuk tempat tinggal. Selanjutnya, macam-macam kepemilikan. Nah, kepemilikan ini dilihat dari haknya, itu ada kepemilikan yang bersifat penuh, yaitu orang yang memiliki sesuatu itu memiliki hak memiliki barang tersebut, hak kepemilikan dan juga hak memanfaatkan. Jadi rumah kita sendiri yang kita tempati itu namanya kepemilikan penuh. Yang kedua yaitu kepemilikan materi. Jadi kita adalah pemilik dari barang itu, tetapi kita terhalangi untuk memanfaatkan barang itu. Jadi ketika barang itu kita sewakan atau kita pinjamkan ke orang lain, maka kita adalah pemilik materi barang itu. Sedangkan orang yang meminjam, orang yang menyewa itu adalah sifatnya, kepemilikannya adalah sifat kepemilikan manfaat, yaitu dia berhak memanfaatkan tapi dia bukan pemilik dari barang tersebut. Kemudian dilihat dari pemiliknya, ada kepemilikan individu, umum, dan negara. Kalau individu berarti kepemilikan itu bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh seorang secara pribadi, gitu ya. Kemudian kalau umum itu dimiliki dan dimanfaatkan, dimiliki oleh lembaga tertentu dan dimanfaatkan bersama, gitu ya. Sedangkan kalau negara itu dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh rakyatnya. Kemudian apa ketentuan atau aturan agama berkaitan dengan harta? Yang pertama tentu ada aturan ketika kita ingin memperoleh harta itu harus dengan cara-cara yang halal dan juga sah. Jadi dengan bekerja, gitu ya, dengan jual beli. Selain halal itu juga harus sah. Jadi ada jual beli itu halal tapi sah tapi tidak halal. Contohnya apa? Misalnya ketika kita menawar barang, membeli barang yang sedang dalam tawaran orang lain. Jadi kita menyerobot tawaran orang lain. Gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi dengan cara yang halal dan juga sah. Kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau harta yang kita miliki itu harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian tidak boleh dibiarkan sehingga menjadi rusak. Kita merasa kita mampu membelinya terus maunya saja, gitu. Jadi itu pemubadiran barang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan tanpa mengganggu hak orang lain. Jadi kita pemilik dari sesuatu itu, tapi ketika memanfaatkannya tidak boleh mengganggu hak orang lain. Nah, misalnya motor kita sendiri, tapi kita kemudian membuat bising suara knalpotnya seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian membelanjakan tanpa berlebihan. Jadi harta yang kita miliki itu tidak untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ya, jadi hanya memilih barang yang penting, yang perlu, bukan menuruti keinginan hawa nafsu. Kemudian membelanjakan secara seimbang. Jadi harta kita jangan sampai hanya habis untuk keperluan kita saja. Tuh. Bagaimana harta itu bisa bermanfaat juga untuk membantu orang lain. Jadi kita harus berpikir seimbang antara kepentingan dunia kita dan juga akhirat kita. Selanjutnya pengertian akad. Ya, kita akad itu berhubungan dengan kepemilikan, gitu ya. Jadi kita memiliki sesuatu tadi bisa melalui akad sebab-sebabnya. Maka kita belajar tentang akad. Akad menurut bahasa artinya adalah ikatan, kesepakatan, persetujuan dan juga perjanjian. Menurut istilah, akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan rela, kemudian disertai dengan ijab qabul dari keduanya. Jadi akad itu karena kesepakatan harus dilakukan dengan saling rela, gitu ya. Tidak boleh yang satu
merasa terpaksa atau dizalimi oleh pihak yang lainnya. Kemudian apa dalil dari akad? Ada di Al-Maidah ayat 1, yaitu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi akad itu tadi perjanjian, maka di Al-Maidah ini kita disuruh menepati apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kita tidak boleh mengecewakan orang yang sudah melakukan perjanjian kesepakatan dengan kita. Kemudian rukunnya akad ada yang pertama akidain, yaitu pihak-pihak yang berakad. Yang kedua ada ma'qud alaih, yaitu objek akad. Bisa berupa barang, bisa berupa urusan. Yang ketiga adalah sigot, yaitu pernyataan yang menunjukkan kesepakatan tadi atau ijab kabulnya. Dan yang terakhir adalah adanya unsur kerelaan. Kemudian syarat dari masing-masing rukun tadi. Yang pertama akidain atau pihak yang berakad. Orang-orang yang berakad haruslah orang-orang yang sudah balik dan berakal. Kalau berakad dengan sebuah lembaga, maka haruslah kita memilih lembaga yang kita ajak untuk bersepakat atau melakukan perjanjian itu adalah lembaga yang legal, yang memiliki hukum gitu ya, sudah tidak ada keraguan di dalamnya sehingga kita tidak menjadi pihak yang tertipu. Kemudian yang berikutnya ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu tadi adalah barang atau urusan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ada barangnya. Jadi kalau barangnya ada ketika akad, maka kita bisa mengamati apakah kita setuju dengan barang yang diperjualkan itu misalnya, gitu ya. Kemudian selain ada barangnya yang bisa kita amati, apakah ada cacat atau lain sebagainya di dalamnya, apakah sesuai dengan keinginan kita dan seterusnya, maka yang selanjutnya adalah syaratnya jelas. Jadi barangnya itu seperti apa, kalau urusan itu urusannya jelas. Jadi bagian kita kalau bekerja di situ itu bagiannya apa gitu ya. Jadi ada kejelasan. Kemudian halal. Jadi barang yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang halal, bukan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bermanfaat. Jadi kalau kita melakukan jual beli, maka membeli atau menjual itu barang-barang yang bermanfaat. Jangan sampai malah barang yang nanti di kemudian hari menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, kesehatan kita, semacam itu. Jadi kan banyak sekali orang-orang itu yang ingin meraup keuntungan yang banyak tanpa mau berpikir apakah yang dijual itu bisa merugikan kesehatan orang atau tidak gitu. Jadi dia tidak tahu mengenai syarat semacam ini gitu ya. Jadi syaratnya harus bermanfaat. Kemudian adalah miliknya sendiri barang itu. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, barang itu memang milik kita sendiri gitu misalnya. Nah, kalau milik orang lain, maka kita itu sudah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjadi perantara dalam menjualkan barang tersebut. Misalnya kalau dalam akad jual beli. Kemudian syarat sigot. Sigot itu syaratnya yang pertama jelas. Yaitu pernyataannya apa yang disepakati itu, kesepakatan apa mengenai jual beli. Jadi harganya sudah disepakati di harga berapa, itu jelas gitu. Kemudian bersambung, artinya ketika ditawarkan sekarang ya diputuskan sekarang, kecuali kalau memang di antara keduanya itu ada kesepakatan memberikan tenggang waktu gitu. Jadi kalau ditawarkan sekarang tidak ada respon, tidak bersambung, jadi tidak salah ketika kemudian ditawarkan ke orang lain gitu ya. Kemudian berada di dalam majelis yang sama, jadi sangat menguntungkan ketika majelisnya sama. Ketika majelisnya sama itu kita bisa mengamati sesuatu yang kita sepakati itu apa gitu ya, dengan jelas tadi tuh, sehingga kita tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Misalnya sekarang ini kalau akadnya jual beli ya, itu di online itu kadang gambarnya dengan kenyataannya
ada sedikit perbedaan sehingga mungkin terjadi kekecewaan semacam itu. Itu karena ada kekurangan, yaitu tidak di majelis yang sama. Jadi tidak melihat langsung barang yang diperjualbelikan gitu. Kemudian selanjutnya macamnya akad. Dilihat dari keabsahannya, ada akad yang sah dan juga ada akad yang fasid. Sah itu kalau rukun dan syaratnya dari akad tadi sudah terpenuhi, sedangkan kalau fasid itu tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya berarti tidak sah akadnya. Misalnya, oh barangnya kok tidak halal yang diperjualbelikan, maka akad itu tidak boleh. Barang curian misalnya, maka kita tidak boleh. Walaupun harganya semurah apapun, kualitasnya baik, harganya tapi murah sekali, ternyata barang curian. Nah, itu tidak boleh. Kemudian dari segi waktu ada muwaqqat, ada mutlak gitu ya. Muwaqqat itu kalau dibatasi oleh waktu. Misalnya kita kontrak, ya, jadi akad mengenai urusan. Kita kontrak, oh kontrak kerja setahun, 2 tahun. Nah, itu namanya akad yang dibatasi waktunya. Sedangkan mutlak itu tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya apa? Kalau jual beli, ya setelah terjadi jual beli, maka barang itu selamanya menjadi hak pembeli, begitu. Kemudian juga akad nikah, tidak boleh ada pembatasan waktu di dalamnya. Kemudian segi iwat atau imbalan, ada muawadhah dan juga tabarru. Kalau muawadhah itu menggunakan imbalan, misalnya kalau jual beli, ya gitu ya, atau ijaroh, minjam meminjam, maka kita ada imbalan yang harus diberikan. Kita menyerahkan barang kita mendapat imbalan sejumlah uang dari harga yang kita serahkan barang itu. Kemudian tabarru itu tanpa imbalan. Jadi kalau kita akadnya akad hibah, memberikan pada orang lain, maka kita memberikan barang itu tanpa mendapatkan imbalan dari orang yang kita beri hibah, semacam itu ya. Kemudian selanjutnya apa tuh hikmahnya akad? Hikmahnya adalah menghindari perselisihan. Karena tadi akad itu sebuah kesepakatan, maka dengan akad maka akan terhindar dari yang namanya perselisihan, permusuhan. Kemudian dengan seperti itu akan menimbulkan ketentraman, ketenangan, kepuasan, karena saling menuju kepada sesuatu yang disepakati bersama. Kemudian bisa memupuk rasa tanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau sudah disepakati oh ini regu pikatnya hari ini, maka akan memupuk rasa tanggung jawab. Oh, nama saya ada di hari ini, saya tidak boleh kemudian seenaknya sendiri gitu. Memupuk tanggung jawab. Kemudian jelas status kepemilikan, ya, memperjelas status kepemilikan. Jadi dengan adanya jual beli, akad jual beli, maka status kepemilikan itu menjadi jelas. Oh, sekarang berpindah kepada pembeli. Kemudian menghindari kepemilikan secara tidak sah. Jadi kalau seandainya tidak ada akad, misalnya jual beli, kita mau memiliki sesuatu dengan cara apa? Apakah harus diam-diam mengambil? Nah, maka akad itu diperlukan untuk menghindari kepemilikan yang tidak sah, begitu. Itu mengenai kepemilikan dan akad, anak-anakku, pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa mendatangkan manfaat yang banyak buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.